Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi yang pertama memang nikel ini masih tetap primadona. Oh, masih, oke. Ya, karena apa? Nikel ini kan dipakai banyak untuk stainless steel, ya, kemudian alloy, campuran logam, itu juga mengandung nikel. Nah, kemudian juga sekarang sudah mulai berkembang, sebenarnya baterai sudah lama ya, menggunakan nikel ya. Tapi sekarang dengan adanya program net zero emission, negara-negara maju itu lebih menekankan kepada kendaraan listrik yang harus menggunakan baterai. Nah, salah satu komponennya itu adalah nikel kobalt. Nah, di samping itu memang banyak komponen lainnya atau baterai berbahan jenis lain juga ada. Contoh yang sekarang lagi ramai kan yang dibahas di kampanye, bukan di debat cawapres ya, itu kan LFP. Itu lithium ferrofosfat. Nah, itu salah satu. Tapi memang kedua ini jenis-jenis baterai sebenarnya, ya, jenis-jenis baterai yang tergantung kepada material yang digunakan. Nah, lebih kurangnya ada. Ini lebih di sini, ini kurang di sini, itu pasti ada. Nah, yang nikel ini umumnya density-nya tinggi, kapasitasnya ya, jadi bisa jarak jauh ya. Tapi kalau LFP lebih rendah. Nah, kenapa harga akhir-akhir ini anjlok? Memang salah satunya itu kan kita nggak lepas dari supply demand. Makin banyak supply, demand-nya kurang, harga jatuh. Supply-nya sedikit, dulu permintaannya tinggi, harganya naik. Nah, terutama oleh dengan selesainya pembangunan smelter yang banyak di Indonesia. Nah, sehingga ini bisa melebihi daripada permintaannya. Ini salah satu penyebabnya. Kenapa? Cina juga negara terbesar penggunaan nikel kan Cina. Dia bisa menghasilkan nanti produk macam-macam termasuk baterai, kemudian stainless steel, kemudian campuran logam dan segala macam. Itu juga tidak sesuai ekspektasi permintaannya karena pertumbuhan ekonominya juga tidak bagus-bagus amat ya. Nah, ini faktor yang mendorong kenapa harga nikel turun akhir-akhir ini. Nah, sehingga ada beberapa negara yang biaya produksinya tinggi, terpaksa dia harus tutup sementara tambangnya. Nah, terjadi di Australia, sekarang di New Caledonia, itu jajahan Perancis ya. Nah, itu terjadi. Kalau Indonesia biaya produksi lebih murah, sehingga kita lebih survive ya, lebih daya tahan kita lebih tinggi. Nah, kalau di Australia umumnya itu udah di tengah gurun ya, jauh dari pantai, sehingga biaya transportasi jauh lebih tinggi. Kalau kita kan dekat-dekat laut aja ini, rata-rata dekat laut. Nggak nutup ya, Pak ya? Biaya nggak nutup, makanya dia suspend namanya. Tapi ada juga yang ditutup, cuma tutupnya berapa lama. Biasanya menunggu harga nikel naik kembali dan menguntungkan, dia buka lagi. Gitu. Artinya apa? Memang sudah terjadi equilibrium yang baru ya, dengan adanya peningkatan harga. Nah, itu biasa terjadi di komoditas. Fluktuasi harga. Berdasarkan hukum ekonomi, Pak ya? Ya, dan di tambang pun begitu. Kalau nggak untung, ngapain kita paksakan produksi kan? Betul, okay. Lebih bagus kita tunggu atau kita suspend namanya, berhenti operasi sementara sambil merawat fasilitas. Yang mereka lakukan itu dia berhenti, tapi fasilitasnya dirawat, fasilitas tambang, termasuk pabrik, ya, jalan apa segala macam, bangunan. Di nikel itu belum ada negara penghasil nikel, nggak ada kayak OPEC gitu ya, belum ada. Nah, nggak tahu ke depan ini. Tapi kan hanya ya sama dengan OPEC juga ya, hanya beberapa negara kan. Nah, kebetulan Indonesia dan Australia ini termasuk yang terbesar. Tapi kita juga nggak ada organisasi sejenis OPEC di nikel. Di Indonesia ada, itu perusahaan-perusahaan yang bergabung di bawah perusahaan tambang nikel misalnya, itu ada asosiasi, tapi bersifat nasional ya. Belum ada secara internasional. Artinya tergantung kepentingan, ini kan ada kepentingan negara. Misalnya seperti OPEC, dia kan mengatur harga misalnya. Dengan melakukan misalnya kalau oversupply, dia kurangin supply-nya. Misalnya negara ini mengurangi sekian persen, 10%, negara ini 10%. Tapi kadang-kadang nggak jalan juga. Gitu. Tergantung, wah gue lagi susah ini misalnya kan.
lagi butuh banyak devisa untuk mensubsidi misalnya. Nah, tapi menurut saya sih bagus-bagus saja. Nah, sehingga bisa terkontrol. Nah, cuman Indonesia ini memang kelihatannya nantinya itu akan banyak lagi smelter yang jadi, yang dalam masa konstruksi dan tahap perencanaan itu hampir sama banyaknya dengan yang sudah beroperasi sekarang. Nah, artinya kalau ini pemerintah tidak mengerem atau mengambil kebijakan, misalnya dengan katakanlah misalnya yang kira-kira yang tidak ekonomis, udah itu nggak usah dilanjutkan, sehingga akan mengurangi supply juga ke pasar kan. Kita nggak bisa memproduksi sebanyak mungkin kalau pasar global tidak bisa menyerap semuanya, harga akan turun. Akhirnya apa? Devisa kita turun, pendapatan negara turun, pajak turun. Walaupun dari segi satu lagi, konservasi sumber daya mineral juga akan turun daya tahannya. Yang harusnya bisa sekian puluh tahun, ini hanya tinggal misalnya 13 tahun atau 10 tahun gitu ya. Malah ada yang prediksi nikel ini 7-8 tahun habis. Kalau tidak ada tindakan apapun yang dilakukan dengan kondisi saat ini. Jumlah produksi bisa diatur, kan ada mekanismenya. Di pemerintah atau di Kementerian SDM itu ada namanya RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, yang diajukan dulu setiap tahun, nah sekarang per 3 tahun, tapi itu kan bisa direvisi setiap tahun ya. Itu mekanisme yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol produksi, termasuk juga untuk mengontrol suplai ke dalam negeri. Seperti di batu bara itu ada namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi pemerintah menekankan setiap perusahaan harus mensuplai minimal dulu 25%, mungkin sekarang 27,5% ya, ke dalam negeri untuk menjamin tidak kekurangan bahan baku dalam negeri. Mekanisme itu bisa dipakai sebenarnya. Bisa, untuk semua komoditas bisa diaplikasikan. Pemerintah harus membaca kebutuhan global itu berapa sih, pertumbuhannya berapa persen per tahun. Nah itu kan ketahuan. Kalau kita produksi di atas itu, otomatis harga akan turun. Karena oversupply, hukum ekonomi lagi, gitu, supply demand kan. Nah, tambang nikel ini kan banyak sekali. Kita bisa menggolongkan kepada tadi itu, misalnya perusahaan tambang nikel yang memang dia mengikuti regulasi, contohnya mengikuti good mining practice. Itu yang dimaksud lestari kan sebenarnya di situ intinya. Good mining practice itu sudah mencakup segala aspek, baik aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan, juga kepada masyarakat ya, pengembangan masyarakat, kemudian konservasi sumber daya mineral, itu sudah masuk semua di situ. Nah, ada yang perusahaan yang taat terhadap good mining practice, ada yang juga tambang-tambang yang memang kurang peduli. Nah, ini seharusnya yang harus dibina ya. Dibina sehingga mereka mengikuti aturan yang ada. Contoh misalnya yang paling terlihat misalnya dari segi lingkungan misalnya. Dia membuka lahan untuk penambangan tapi tidak diseimbangkan dengan reklamasinya. Nah, ini salah. Reboisasi Pak ya? Reklamasi, reboisasi, rehabilitasi misalnya. Nah, itu bisa diartikan di dalam konsep Pertambangan lestari. Lestari tadi, penambangan lestari kan sama. Nah, dan ada juga perusahaan yang menerapkan ESG, apa itu, Pak? Environment, Social and Governance yang baik ya. Nah, sekarang sudah mulai secara global ini sudah mulai diterapkan. Perusahaan-perusahaan pertambangan itu sudah mulai mengarah ke sana. Artinya terutama yang perusahaan-perusahaan yang go public ya. Nah, dengan menerapkan prinsip ESG itu, mereka akan bisa melakukan atau mempertahankan posisinya di pasar saham. Artinya tidak perlu diragukan lah. Nah, nanti ke depan kalau perusahaan-perusahaan tidak menerapkan ini, dia tentu saja tidak dipercaya oleh investor. Nah, namanya perusahaan sudah masuk go public kan investor yang bermain ini. Dia percaya atau enggak? Kalau perusahaan investor enggak percaya, sahamnya turun. Jadi net zero emission itu adalah
netnya ya. Jadi ada yang emisi, ada yang mengcapture, ada yang menangkap karbon gitu ya. Jadi pengertian net zero emission seperti itu. Nah, usahanya adalah yang pertama mengurangi emisi karbon. Nah, misalnya apa? Perusahaan itu harus sudah memikirkan bagaimana mengurangi energi yang bersumber dari bahan baku fosil, bahan bakar fosil misalnya. Nah, apakah nanti dengan misalnya mengcombine atau mix ya, energi mix dengan EBT, energi baru terbarukan, bisa solar panel, solar cell, bisa tenaga bayu atau air ya, PLTA misalnya. Nah, contoh di Bali, Indonesia itu kan mereka menggunakan 3 bendungan dam untuk menghasilkan listrik PLTA. Nah, itu salah satu yang bisa mendukung ke zero net emission. Nah, sisanya mungkin mereka masih untuk kendaraannya masih menggunakan BBM, diesel misalnya ya. Nah, kemudian perusahaan lain juga ada yang sudah untuk office-nya dia menggunakan solar cell misalnya. Nah, kan mengurangi juga pemakaian green energy. Atau bisa juga dia menggunakan geothermal, angin misalnya. Nah, itu harus mengarah ke sana. Namun demikian memang semua itu tergantung kepada cost ya. Kalau sekarang kan solar cell masih mahal misalnya. Tapi lama-lama kalau produksi dalam negeri sudah banyak, sudah massal, pasti ini akan turun biayanya. Nah, kalau nikel ini bukan hanya untuk baterai ya. Jadi sekarang ini nikel sekitar mungkin 55% lebih, itu lebih ke stainless steel. Nah, kemudian ada berapa persen, jadi baterai itu masih 15%. Oh, belum dominan? Belum dominan saat ini ya. Mereka bisa, nikel itu bisa untuk stainless steel, kemudian itu 55%, kemudian sisanya bisa untuk plating, kemudian untuk alloy, campuran ya. Campuran logam itu yang seperti yang digunakan misalnya di pesawat, kemudian di mesin, peralatan, kemudian di kendaraan ya. Nah, di samping itu sekarang juga banyak dipakai untuk baterai. Nah, memang ada pesaingnya yang seperti yang kita dengar itu LFP misalnya, tapi itu salah satu ya, salah satu pesaingnya, masih banyak lagi. Kalau nikel itu bagus, artinya apa? Density-nya tinggi dia. Nah, tapi LFP density-nya lebih rendah. Mungkin kalau kita pakai skala ya, kalau nikel density-nya 100, LFP mungkin sekitar 60. Nah, kenapa si Hyundai itu lebih senang nikel? Karena jarak tempuhnya jauh, karena dia density tinggi, jarak tempuhnya jauh. Tapi LFP ini keamanan tinggi. Nah, dibandingkan nikel, misalnya ada kita dengar bahwa dia meledak misalnya, terbakar ya, karena di nikel ini menghasilkan oksigen. Oksigen itu kandungan yang memudahkan pembakaran kan, segitiga api lah. Nah, salah satunya unsur oksigen. Nah, jadi ada plus minusnya. Nah, yang baterai berbasis nikel itu dikhawatirkan safety-nya kurang, tapi di LFP tinggi. Itu perbandingan seperti itu. Tapi tergantung, semua ini bisa dipakai sekarang. Kalau saya lihat hilirisasi ini sekarang diartikan bahwa hanya untuk intermediate product di Indonesia ini, pengertiannya secara umum ya, yang diartikan oleh masyarakat seperti itu. Padahal hilirisasi ini bukan hanya menghasilkan intermediate product, produk antara namanya, yang menjadi tupoksi Kementerian SDM. Nah, hilirisasi ini seharusnya diartikan bahwa ini harus dihilirkan sampai ke final product, produk akhirnya. Nah, seperti misalnya kendaraan, ya, baterai, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian industri peralatan rumah tangga, konstruksi, kemudian untuk
pipa-pipa digunakan dalam pemboran, ini kita masih impor ini. Nah, artinya bahwa hilirisasi ini harus diartikan bahwa industrialisasi secara umum ya. Nah, kalau hilirisasi dari tupoksi Kementerian SDM itu sudah selesai sebenarnya dengan menghasilkan produk antara tadi, misalnya NPI, Feni, Nickel Matte, MHP yang untuk baterai itu sebenarnya sudah selesai. Tapi lanjutannya ini yang tidak diteruskan atau belum ada industrinya dalam negeri. Nah, sehingga produk ini semua masih diekspor ke luar negeri, mayoritas ke Cina. Karena apa? Investasinya dari dia, perusahaan-perusahaan dia semua kan. Ada ke Jepang, ada ke Eropa, Korea, Taiwan, segala macam. Tapi itu masih sedikit. Kalau sekarang nilai tambahnya masih ada nilai tambah, cukup lumayan lah ya. Nah, mungkin belum maksimal. Mungkin masih sekitar 10-12% lah ya, yang nilai tambah untuk intermediate produknya. Nah, padahal nilai tambah yang lebih besar itu adalah industrialisasinya. Misalnya dari Feni misalnya atau NPI nanti dibuat stainless steel ya. Dari stainless steel dilanjutkan lagi, contoh bikin sendok misalnya, kan stainless steel itu. Produk jadi ya Pak? Produk jadi, tinggal masuk ke pasar kan, atau produk rumah tangga misalnya, seperti kompor listrik. Nah itu kan produk jadi itu, yang rencana mau dipaksakan harus pakai kompor listrik, tapi kompor listrik masih impor, nah, itu kan salah. Strategi itu salah. Atau paksakan mobil listrik, tapi mobil listriknya masih impor dan disubsidi lagi. Artinya apa? Kita mensubsidi industri luar negeri. Harusnya dikembangkan dulu di Indonesia, bisa dibangun pabrik mobil kendaraan listrik, paksakan pakai. Misalnya yang menggunakan dana APBN harus pakai mobil listrik produk dalam negeri gitu. Tapi kalau kita impor mobil, kita kasih subsidi berapa? Industri luar negeri yang berkembang pesat nantinya gara-gara kita bantu dia. Ini salah, pola pikir menurut saya salah. Walaupun pemerintah ya, kita boleh protes dong atau kasih masukan gitu ya. Harus Pak. Kalau kompor listrik dulu pernah mau mau diwacanakan harus pakai kompor listrik, tapi impor. Nah itu konsep yang salah. Kita harus bangun industri dalam negeri dulu, membangun pabrik kompor listrik, apakah BUMN atau swasta, paksakan masyarakat pakai. Sama dengan kendaraan listrik, motor listrik, subsidi misalnya 7 juta ya sekarang ya. Tapi kalau motornya masih impor ya percuma. Tapi motor listrik udah banyak dalam negeri ya. Nah, yang disubsidi hanya produksi dalam negeri saja. Supaya industri kita berkembang ini, bisa bersaing. Tapi kalau mobil masih impor, kita subsidi berapa persen, 10%, PPN nggak kena misalnya. Nah, itu salah. Nah, saya mengkritisi, kembangkan pabrik mobil listrik dalam negeri dulu, baru kasih subsidi kepada produsennya atau pembelinya, terserah. Nah ini sebenarnya sudah ditupoksinya Kementerian Perindustrian ya. Nah kendalanya kalau secara umum saya lihat bahwa kita tidak siap teknologinya. Teknologi yang pertama tidak siap untuk mengolah lebih lanjut produk-produk yang kita hasilkan itu, produk antara yang kita hasilkan ya. Nah kemudian ini kan bisnis pionir ya. Bisnis pionir biasanya hanya negara-negara yang memang sudah punya teknologi, sudah punya kompetensinya dan sudah menguasai pasar, itu yang berani masuk. Nah kalau kita belum punya hal tersebut mungkin agak sulit untuk masuk. Karena memang resiko investasi tinggi. Nah, yang bisa dilakukan, yang pertama memang tetap mendorong menarik investasi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membangun industri tersebut di dalam negeri dan memberikan fasilitas ya, kemudahan, kemudian ada fasilitas baik fiskal ya, kemudian perizinan segala macam itu dipermudah. Dan kalau BUMN, menurut saya ini harus ada semacam impres. Karena direksi BUMN itu nggak akan mau dia mencoba untuk masuk ke industri yang belum profit.
nanti dia bisa kena tipikor Iya, iya. oleh APH, aparat penegak hukum. Ini banyak dari si BUMN yang kena sekarang. Nah, jadi mereka lebih bagus kerja aman kan, Ya, betul. as it is ya, business as usual. Iya. Yang sudah ada dijalankan saja, tapi tidak berani untuk melangkah mengambil tantangan Terobosan, Pak. terobosan baru untuk membuat industri baru. Karena apa? Takut rugi. Rugi dianggap kerugian negara. Nah, itu masuk unsur Ancamannya. tipikor gitu, atau dianggap memperkaya orang lain. Nah, Ini banyak beberapa kasus kita lihat, itu memang agak ini juga sih. Nah, sehingga dengan adanya semacam intrusi presiden atau impres ya, mereka kan melaksanakan tugas saja. Begitu dipanggil, kami melaksanakan tugas presiden. Karena bisnis itu bisa untung, bisa rugi kan. Ini yang kadang-kadang juga kurang dipahami oleh APH. Sehingga mereka letter luck aja. Undang-undang menyatakan seperti ini, ya udah rugi kan? Ya Anda salah masuk. Gitu loh. Siapa mau seperti itu, Pak? Ya kita bisa bicara karena bukan BUMN, Pak ya. Kalau saya lihat bahwa yang pertama kan kita nggak punya teknologi. Kita impor, masih impor teknologi. Contoh di smelter misalnya. Itu umumnya dari Cina ya. Nah, sehingga untuk mempercepat konstruksi, ya, yang kalau teknologi mereka kuasai, pasti kan tenaga kerja mereka ada. mereka ada. Yang skill dan kompetennya sesuai ya, mereka ada. Nah, mereka menginginkan bahwa ini harus masuk tenaga kerja dia dulu supaya cepat konstruksinya dan untuk tahap operasi juga. Kemudian baru nanti digantikan oleh tenaga kerja dari Indonesia. Nah, tapi seharusnya dari kita ini kan harus berpikir sebaliknya ya. Bagaimana investasi ini bisa menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja mulai dari konstruksi. Ya, betul. Nah, bukan nah ini negosiasi juga ini. Kalau pemerintah hanya mengejar target investasi akan seperti ini. Nah, tapi kalau pemerintah mengejar nilai tambah dari investasi, harusnya memang menekankan investasi yang berkualitas. Yang berkualitas apa? Tadi tenaga kerja harus sebanyak mungkin. Mulai dari tahap perencanaan, konstruksi, commissioning, ya, RM up, dan produksi itu harus sebanyak mungkin tenaga kerja lokal, nasional lah. Nah, kemudian teknologi yang digunakan juga. Dulu kalau teknologi luar itu kan ada dilakukan assessment oleh BPPT. Ya. Sekarang saya nggak tahu nih siapa yang melakukan assessment. Karena teknologi itu juga bisa dikaitkan dengan program net zero emission. Apakah teknologi yang digunakan itu ramah lingkungan, efisien bahan bakar, efisien penggunaan bahan baku, ya kemudian TKDN, kandungan dalam negeri. Kalau semua dibawa dari sana ya kita mau ambil apa? Besi aja bawa dari Cina misalnya. Ya kan? Seharusnya kan di Indonesia punya Habim, plat gitu kan kita punya semua. Nah, justru itulah yang bisa menghidupkan industri dalam negeri kita. Kalau TKDN-nya tinggi. Ya. Kalau semua kita bawa dari luar negeri, kita dapatnya rendah nilai tambahnya. Kita mau mendahulukan nilai investasinya atau investasi yang berkualitas. Nah, saya mengartikan investasi yang berkualitas itu seperti itu. Harus banyak menguntungkan kita. Dulu kan begitu. Investasi masuk dilakukan assessment dulu oleh BPPT. Sekarang nggak tahu siapa yang melakukan. Karena BPPT dilebur ke BRIN ya. Harusnya sekarang menjadi tugasnya BRIN. Gitu. Jangan investasi atau teknologi masuk tanpa seleksi gitu. Yang pertama ya kita nggak bisa lari dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu ya, bahwa semua kekayaan itu adalah milik negara dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, bukan menyengsarakan rakyat ya, kemakmuran rakyat yang harus ditekankan. Nah, untuk itu kan harus dilakukan proses ya. Kalau di pertambangan ya berarti harus dilakukan proses penambangan. Nah, penambangan itu ya harus dilakukan dengan norma dan standar yang sudah ditetapkan. Kalau di tambang ini kan ada good mining practice yang tadi kita jelaskan. Tujuannya apa? Untuk pertambangan yang lestari tadi ya. Nah, lestari itu kan dari segi negara mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian investor untung,
bisa bayar pajak, sudah. Nah, bisa bayar pajak, kemudian masyarakat juga mendapatkan menikmati, kemudian lingkungan tidak rusak. Nah, itu harus kita jaga, jangan sampai tambang ini tidak dikendalikan, tidak dikelola dengan baik, sehingga menyisakan kerusakan lingkungan nanti. Nah, ini di nikel saya lihat sudah mulai mengarah ke sana, karena tidak seimbang antara pembukaan lahan untuk pertambangan dengan langkah rehabilitasinya atau reklamasi kalau ditambang itu. Harusnya ini seimbang. Buka 200, tutup 200, buka lagi. Yang ini direklamasi 200 ini. Nah, di Kementerian SDM atau di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu sudah jelas ada aturannya. Tapi penerapannya yang saya lihat kurang maksimal ya. Belum inilah. Nah, harapan saya bahwa presiden terpilih, walaupun sekarang masih quick count ya, nanti yang real count-nya kan kita lihat. Masih menunggu tanggal 20, Pak. Ya, ini siapa yang menang, tapi harapan kita adalah bahwa ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang lainnya adalah penambang tanpa izin atau peti. Legal, ya? Nah, ini juga cukup meresahkan karena saya mendapatkan data ada hampir 3 juta lebih orang yang terlibat di peti tanpa izin ini. Kalau tanpa izin artinya negara tidak bisa dapat apa-apa dan tidak bisa mengendalikan. Okay. Nah, dan di ini banyak permainan ini. Dan semua mengatakan, semua departemen, saya pernah dengan Barreskrim, dengan Menko Polhukam, dengan Kemenko Marves, semua mengakui bahwa ini ada masalah di peti. Permainan maksudnya apa, Pak? Permainannya itu? Backing-backingan. Oh, di backing. Nah, seharusnya kalau tambang rakyat itu kan dikerjakan oleh rakyat setempat. Tidak menggunakan 200 eskavator. Ya. Kalau menggunakan sekian puluh eskavator berarti perusahaan dong. Iya. Ya kan? Korporasi. Ya, korporasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau korporasi kan dia jelas ya bayar pajak, bayar royalti kepada negara, kemudian teknis penambangannya dikontrol, yang baik mengikuti good mining practice. Nah, harapan kami juga presiden baru ini bisa menertibkan ini. Kalau memang ada backing-backing, ya dia libas dong. Gitu, siapapun di belakang itu kan. Apakah pengusaha nakal misalnya yang nggak mau bayar pajak, ya, sehingga memanfaatkan isu ini untuk kepentingan pribadi, ya. Nah, ataupun ada aparat. Nah, jadi kemudian ya tetap hilirisasi dilaksanakan dan konsisten, tapi dalam artian industrialisasi, ya. Bukan kehilirisasi dari Kementerian SDM. Kementerian SDM gampang jadi produk antara menghasilkan alumina misalnya di bauksit atau Feni, nikel mat, MHP ataupun NPI, itu selesai sudah. Gampang sekali. Tapi lanjutannya ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian juga nikel, khusus nikel ini, cadangannya itu nggak lama dengan kondisi cadangan sekarang. Ada yang perkirakan 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 13 tahun. Itu bukan waktu yang lama. Cepat sekali, Pak. Cepat sekali. Kita nggak tahu udah 10 tahun aja. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, tapi harus ada langkah-langkah yang agresif yang harus dilakukan. Misalnya apa? Melakukan eksplorasi daerah-daerah baru untuk nikel, kemudian juga biasa kita sebut dengan greenfield exploration, ya, atau melakukan eksplorasi brownfield, artinya sumber daya itu bisa dikonvert menjadi cadangan. Nah, kan kita ada neraca itu ada sumber daya dan cadangan. Nah, ini harus dilakukan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ada ahlinya. Ahlinya namanya competent person. Kebetulan memang ahlinya itu juga dihasilkan oleh Perhapi ya, competent person itu. Sehingga inilah ahli yang berkompeten yang bisa menentukan konversi sumber daya ke cadangan. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Apalagi kemudian ya tetap berpedoman kepada kalian mengistilahkan tambang lestari ya. Nah, kalau kami melihat bahwa good mining practice dan ESG ini harus diterapkan ke depan. Karena kita pun di Perhapi ini akan kami akan membuat award ya untuk perusahaan tambang yang melaksanakan ESG yang baik.
Kapan itu Pak akan dilaksanakan? Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Karena perlu penilaian itu kan.